Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal ada video tentang wawasan Wiyata Mandala, yaitu tentang keliling sekolah. Yuk, sebelum masuk sekolah, pasti sekolah kita ada pagar. Nah, pagarnya ini sama gapurnya ini baru direnovasi dan ini baru rampung tahun 2019. Nah, karena sekarang ada pandemi COVID, sebelah kirinya langsung ada sanitasi, yaitu berupa wastafel. Dan ada pos satpam. Nah, di sini ada guru kita namanya Pak Supan. Nah, ini ada lobi. Sekarang dijadikan sebagai posko PPDB. Nah, bisa dilihat nih karena kebetulan dikunci. Nah, di dalamnya ada piala-piala kita. Dan ada meja piket, yaitu tempat guru-guru piket bertugas setiap pagi sampai dengan jam pulang. Nah, kalau kita putar di sebelah sana, itu ada parkiran untuk guru dan karyawan. Yuk kita lanjut. Di sini ada pelang SMA 97, lalu di sini ada papan sekolah aman, yaitu yang menunjukkan bahwa sekolah ini harus aman dan sudah disediakan nomor-nomor pihak berwajib jika ada sesuatu yang terjadi di sekolah kita. Yuk lanjut. Banyak pohon juga dan dedaunan di sekolah kita, bahkan ada tumbuhan merambatnya nih, yang merambat di sekitar tembok sekolah. Nah, kalau kita belok kanan dari pagar, nah ini langsung ketemu nih lapangan basket, lapangan futsal, dan ada di sana pelang sekolah juga yang membuktikan bahwa sekolah kita ada OSIS, Pramuka, UKS, dan PMR. Biasanya nih lapangan ini dipakai sama kelas 10. Kalau kelas 11 dan kelas 12 tuh di lapangan yang bawah dekat masjid. Itu nama lapangan voli, cuman catnya udah mulai pudar karena tahun ini mau dicat ulang. Itu ada Masjid Nurul Iman 97, tempat kita sholat Jumat, sholat zuhur atau sholat-sholat lainnya. Dan biasanya juga ada Idul Adha di sekolah kita. Nah, itu ada parkiran. Dulunya ini ada parkiran untuk siswa, namun karena sekarang sudah ada peraturan tidak boleh parkir kendaraan di sekolah, jadi semua udah pindah ke parkiran depan. Ini kita juga punya mobil elf sekolah. Nah, ini ada pohon-pohonan nih banyak. Karena sekolah hijau itu adalah sekolah yang penting. Kalau banyak tanaman hijau, maka udara-udaranya terasa lebih segar. Nah, di sini ada nama kakak kelas kita nih, senior-senior kita yang sudah masuk SNMPTN ataupun PMDK. Keren ya? Ada jumlahnya sekitar 43 atau 42 orang yang masuk ke PTN melalui jalur SNMPTN atau PMDK tahun 2020. Nah, di sini kita ada punya taman. Tamannya ini baru direnovasi loh. Dan sudah terlihat seperti taman-taman pemerintah pada umumnya. Ada ikannya bahkan. Coba dilihat ke Altaf ikannya. Ada lele, ada ikan hias, dan tanamannya juga ada tanaman air. Dan pastinya ini membuat sekolah kita terlihat lebih asri. Ayo ke Altaf kita pindah. Kita lihat UKS-nya ya. Nah, ini kita ada mading. Sekolah kita ikut program Young Health Program dari AstraZeneca dan juga Kementerian Republik Indonesia bagian kesehatan. Nah, kita juga rajin melaksanakan donor darah setiap tahun. Yuk, sekarang kita lihat UKS-nya. Sebelum ke UKS harus lepas sepatu ya. Nah, di sini adalah ruang UKS khusus untuk perempuan atau siswa perempuan. Nah, ada 3 buah kasur, bahkan kita punya infus, bahkan tabung oksigen. Nah, ini khusus untuk siswa laki-laki. Bahkan kita juga ada punya AC di ruang UKS-nya. Udah, kita lanjut aja ya. Sekarang kita ke kantin. Kita punya sekitar 10 atau 12 pengisi kantin. Dan ini bisa dilihat ya, ada 12 macam penjual. Ada Indomie yang paling utama nih, lumayan enak. Cuman karena sekarang kita harus mengurangi Indomie ya teman-teman, karena bukan tergolong makanan yang sehat, mie instan. Dan ini suasana kantinnya. Nah, sekarang kita juga udah punya sanitasi baru nih. Apakah nyala ya? Seperti nyala. Lumayan kencang ya. Nah, jadi teman-teman mulai sekarang, karena sekarang adalah pandemi COVID-19 sudah marak di mana-mana, sebaiknya teman-teman selalu mencuci tangan dan memakai masker. Cuman karena sekarang kita lagi rekaman, kita nggak perlu pakai masker ya. Yuk lanjut. Nah, jadi teman-teman dari kantin bisa nembus ke masjid juga.
Jadi habis dari masjid bisa makan, atau dari kantin bisa makan, bisa ke masjid maksud saya. Ayo. Sekarang kita lanjut ke ruang-ruangan yang ada di sekolah kita, terutama ruang-ruang. Kita menuju ruang TU, ruang BK, ruang wakil, bahkan ruang Kepsek. Ini ruang BK. Nah, ruang BK ini adalah tempat guru BK bertugas. Jadi ruang BK ini isinya adalah guru-guru BK dan tempat informasi tentang PTN, atau kalian mau konseling ke guru BK tentang perasaan kalian di sekolah. Dan juga guru BK kalian temui hanya di ruangan ini. Guru BK tidak ada di ruang guru. Nah, ini ada ruangan baru juga nih teman-teman. Nah, ini ada ruangan baru, yaitu ruang konseling individu. Nah, ini baru dibangun sekitar tahun 2019. Nah, ini nih informasi tentang PTN. Nah, itu ada UI tuh. Keren kan? Yuk, kita pindah. Nah, di sini ada kurang lebih 5 guru BK. Ada Bu Pur, Bu Siti Rahayu, Bu Belina, Bu Lina Roslina, dan ada Bu Herlina. Kita lanjut ke ruang kepala sekolah. Ini paling deg-degan ya untuk masuk. Nah, ini adalah ruang kepala sekolah. Di sini adalah tempat kepala sekolah kita bekerja. Kepala sekolah kita sekarang adalah Bapak Dr. Andes Sudoyo. Nah, beliau juga bisa menerima tamu di sini. Tampak penuh ya ruangannya. Yuk kita lanjut ke ruang meeting. Kita lanjut ke ruang meeting. Nah, ini adalah ruang meeting sekolah kita. Di ruang meeting ini adalah tempat manajemen sekolah untuk rapat-rapat yang sering diselenggarakan, atau hanya intinya manajemen inti di sekolah ini. Atau juga bisa ada rapat darurat yang dilakukan di ruangan ini. Tuh kan, terlihat banyak tanaman di sekolah kita. Lanjut kita ke ruang tata usaha. Nah, ini adalah ruang tata usaha sekolah kita. Bisa dilihat ya, banyak sekali dokumen-dokumen. Nah, teman-teman semua kalau mau mengurusi dokumen di sekolah ini, kalian bisa ke TU. Ini adalah kursi untuk kepala TU-nya. Yuk, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada absen nih teman-teman buat guru dan karyawan. Lalu di sini ada mading. Kita juga ada banyak wastafel nih. Ini ada wastafel berseberangan, ada 2, 4, dan ada yang berbentuk ember di sana. Berarti kita ada punya kurang lebih 8 sampai 9 wastafel di bagian lapangan saja. Sekarang kita lanjut ke ruang wakil kepala sekolah. Nah, kita punya 3 wakil kepala sekolah, yaitu bidang kesiswaan, kurikulum, dan sarana prasarana. Dan ini adalah ruangannya nih, bisa kalian lihat. Bagi seorang wakil kepala sekolah tentu tugasnya sangat lumayan berat dan pasti dokumennya juga banyak. Nah, ini juga tempat guru menginformasikan sesuatu di sekolah ini. Berita-berita yang disebarkan di speaker-speaker. Lalu kita lanjut ke untuk anak-anak IPA, kalian wajib ke sini. Laboratorium biologi. Nah, ini kayaknya lagi dikunci nih. Tapi yang jelas lab biologi kita sangat lengkap. Ada berbagai macam spesimen yang bisa kita amati di mikroskop, atau juga patung-patung yang bisa kita lihat bagian-bagian tubuh manusia dan lain sebagainya. Jadi kalian akan praktik di sini bersama Bu Rifni jika kalian ikut kelas IPA. Bu Rifni adalah guru biologi satu-satunya di sekolah kita. Nah, ini ruang AVI-nya. Yuk kita nyalain lampunya. Nah, bisa dilihat ya, ruang AVI kita bisa menampung sekitar 80 atau 100 orang. Dilengkapi dengan AC, sound system yang baru, bahkan sudah ada sediakan proyektor karena ini digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan di sekolah yang bersifat multimedia. Yuk, sekarang kita lanjut ke lab komputer. Mulai tahun kemarin, adik-adik kita kelas 10 itu ada pelajaran informatika. Nah, kita bisa lihat di sini nih ruangannya.
Nah, ada berbagai macam komputer yang ada di sekolah ini. Dan ini ruangannya bisa dipakai untuk UNBK, untuk belajar juga. Karena kebetulan kemarin UNBK tidak jadi dikarenakan ada pandemi COVID-19. Yuk kita lanjut. Tutup ya pintunya. Ini adalah toilet wanita. Karena di sini yang review adalah laki-laki, jadi kita tidak boleh masuk ya. Dilihat aja Kak Altaf dalamnya. Jadi setiap toilet ini udah pasti bersih kalau kita juga menjaga kebersihan. Nah ini nih, ada sanitasi kan di mana-mana. Lalu ada mading informasi, ini biasanya informasi mata pelajaran, lalu nama-nama kelas 12, kelas-kelas PM dan lain sebagainya. Nah kita juga punya 2 labcom. Ini kayaknya dikunci yang ini. Oh dibuka juga. Nah, kita masuk. Ini labcom ini dingin banget guys. Nah bisa dilihat ya. Nah ini benar-benar sangat privasi dan udah pasti kalian nggak bisa nyontek di sini. Dan kalian juga nggak boleh nyontek ya selama ulangan dan lain sebagainya. Yuk lanjut, mati lampunya. Nah ini sekolah kita lagi dibereskan beberapa sisi dan beberapa sudutnya. Jadi terlihat agak berantakan. Namun nanti bisa kita lihat ini ruang koperasi. Jadi tempat adik-adik membeli seragam ataupun membeli alat-alat tulis di sini bisa ya. Dan juga di sini ada buku gambar khusus sekolah. Nah ini meja-meja guru. Dan sekolah kita juga banyak sekali penghargaan. Ini ada banyak piala ya. Ini ada papan mading guru. Nah nih ada sanitasi lagi. Coba dilihatin Kak Altaf. Yuk. Ini ada ruang perpustakaan. Nah ini dikunci karena lagi direnovasi juga dalamnya. Yuk lanjut. Nah di paling ujung adalah ruang guru. Ruang guru ini dipakai untuk guru-guru beristirahat ataupun menaruh berkas-berkasnya. Dan tempat kalian mengumpulkan tugas. Nah ini lumayan luas ya teman-teman. Bisa dilihat. Ini dia nih ruang guru kita. Nanti bentuk meja itu berhadap-hadapan, lalu di ujung sana adalah tempat biasanya kalau rapat kerja pemimpin rapatnya di ujung. Nah ini piala-piala. Banyak kan piala-piala dari senior-senior kita. Jadi kalian di 97 harus mampu menjadi siswa-siswa yang berprestasi seperti senior-senior kita. Yuk lanjut. Perjalanan menuju lantai 2. Kita melalui tangga. Di sela-sela antara lantai 1 dan lantai 2 ada cermin yang bisa kita lihat sekarang. Hai. Ayo, dilanjutkan. Kita hampir nyampe di lantai 2. Di lantai 2 terdapat 9 tambah 4, 13 kelas. Di antaranya 9 kelas kelas 12 dan 4 kelas 11. Di sini kita memasuki kelas 12 IPS 6. Ya, kita lanjutkan. Dan ini dia kelas 12 IPS 5. Karena dikunci, kita lihat lewat jendela saja. Oh ya, sekedar informasi, untuk kelas 11 dan kelas 12 terdapat 36 kursi di tiap kelasnya. Dan untuk kelas 10 sendiri ada 40 kursi. Karena kita sedang menghadapi pandemi, terdapat wastafel di setiap kelasnya. Hampir di setiap kelas. Mari kita lanjutkan. Sekarang di kelas 12 IPS 4. Ini dia di dalam ruang kelas 12 IPS 4. Sekarang kita berada di kelas 12 IPS 3. Kita lihat dalamnya. Karena sudah lama tidak dipakai, maka kursi sudah dinaikkan ke atas meja. Sekarang kita berada di kelas 12 IPS 2. Bisa dilihat di sini ada sound system untuk menunjang kesuksesan upacara seperti hari Senin dan hari-hari istimewa lainnya. Sekarang kita berada di kelas 12 IPS 1. Itu sound system untuk upacara lagi. Mari kita kembali. Seperti inilah lorong antara kelas-kelas. Dan ini ada kursi untuk sekedar duduk-duduk, menyantai, untuk istirahat. Ya, ini ada tanaman di hampir setiap kelas juga untuk menunjang sekolah hijau. Oke, kita lanjutkan.
Di sini ada ruangan Paskibra atau bisa dibilang ruang administrasi Paskibra, di mana tempat-tempat peralatan Paskib disimpan. Seperti inilah di dalamnya. Ada piala Paskib di sana. Tapi kebanyakan piala Paskib dipajang di bawah. Ya beginilah keadaannya, karena sudah lama tidak ditempati maka agak sedikit berantakan. Oke, kita lanjutkan menuju kelas selanjutnya. Ya, di sini ada kelas 12 IPA 3. Beginilah keadaan di dalamnya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kelas 12 dan kelas 11 terdapat 36 kursi atau 36 siswa. Ya, di sini kelas 12 IPA 1. Nah, kita lihat di dalamnya. Dan ini kelas 12 IPA 2, kelas terakhir di kelas 12. Seperti inilah keadaan di dalamnya. Sekarang kita menuju kelas 11. Kelas 11 pertama, di sebelah kiri ada kelas 11 IPA 1. Karena dikunci, kita lihat dari jendela saja. Sebelum menuju kelas selanjutnya, mari kita melihat kamar mandi laki-laki di lantai 2. Beginilah pemandangan untuk ke tol. Kita bisa lihat langsung tol Depok Antasari dari sini. Oke, kita menuju ke toiletnya. Ya, beginilah toiletnya. Ini ada wastafelnya, dan di sebelah kanan ada tempat buang air kecil. Mari kita melanjutkan perjalanan menuju kelas-kelas selanjutnya. Di sini ada tangga kedua untuk menuju ke atas. Untuk sementara tangga ini digunakan untuk turun, sedangkan tangga yang tadi kita gunakan untuk naik. Lanjutkan ke kelas 11 IPA 2. Beginilah keadaan di dalamnya. Sedikit berdebu karena sudah tidak ditempati. Sudah lama tidak ditempati. Oh ya, untuk kelengkapan kelas sendiri terdapat proyektor 1 buah. Untuk rata-rata kelas menggunakan 2 kipas. Tapi di sini terdapat 5 kipas. 4. Terus kemudian ada jam dan ada sound system. Kemudian juga terdapat wifi di atas. Oke, mari kita lanjutkan ke kelas selanjutnya. Selanjutnya ada kelas 11 IPA 3. Bisa kita lihat dalamnya. Seperti biasa kelengkapannya, proyektor, kipas, jam, dan sound system, serta wifi. Sekarang kita berada di kelas 11 IPA 1. Kita lihat dalamnya seperti apa. Bisa kita lihat terdapat sebuah tanda motivasi di setiap lorong di 97. Kita tidak usah ke sana karena sedang direnovasi. Kita bisa lihat kursi-kursi berantakan seperti itu. Di sana terdapat kelas 11 IPS 2. Oke, kita naik ke atas lagi, ke lantai 3. Seperti inilah rasanya ketika kita berjalan di lorong antar kelas. Mengasihkan, bukan? Oke, kita menggunakan tangga turun untuk sementara. Inilah tangga kedua yang ada di 97. Kekurangannya tangga di sini adalah tidak ada kaca di antara lantai 2 dan lantai 3 dan lantai 1 dan lantai 2. Tidak seperti tangga satunya yang terdapat cermin. Di sebelah kiri kita terdapat ruang ibadah umat Katolik. Bisa kita lihat dalamnya. Ya, ini masih gudang-gudang dan di sebelah kiri adalah tempat ibadahnya. Oke, itulah dia ruang ibadah umat Katolik. Lanjut ke kelas-kelas. Kita masih berada di kelas 11. Di sebelah kanan nanti saja. Di kiri kita terdapat kelas 10 IPS 6. Oh ya, 11 IPS 6. Inilah keadaan di dalam kelas. Cahayanya terang karena tidak tertutupi oleh bangunan di sebelahnya, kecuali yang kelas 11 di bawah. Gelap karena tertutupi bagian
bangunan yang terdapat di kantin. Mari kita lanjutkan school tour kita ke kelas selanjutnya. Ya, selanjutnya ada kelas 11 IPS 5. Kita lanjutkan saja karena ditutup. Beginilah keadaan di dalamnya. Dan ini kelas 11 IPS 4. Kita lihat di dalamnya. Seperti biasa, kelengkapan kelasnya ada proyektor, kipas, dan lain-lain. Bisa kita lihat ada wastafel lagi. Seperti yang saya bilang tadi, karena masa COVID ini, sekolah diwajibkan untuk mempunyai tempat untuk sterilisasi atau sanitizing. Oke, kelas terakhir di pojok ada kelas 11 IPS 3. Kelas paling pojok di atas. Ya, beginilah pemandangan kelas pojok setiap harinya. Ada taman di bawah, masjid, kemudian tol, dan kelas di seberangnya. Mari kita lanjutkan ke kelas 10. Di depan kita ada kelas 10 IPS 6. Kelas 10 pertama di beginilah keadaan di dalamnya. Lanjutkan. Belakangan kita ada kelas 10 IPS 5. Kita lihat bagian dalamnya. Oh ya, saya lupa mencantumkan tadi. Di setiap kelas hampir ada, di setiap kelas semua perlengkapan di lemari. Semua kelas mempunyai lemari, itu maksudnya. Maaf. Karena di lemari kita bisa menyimpan Al-Quran dan berbagai file penting untuk kelas. Lanjut ke pojok sana. Di sebelah kanan kita ada lab bahasa. Kita coba buka. Nah, dibuka. Wah, sayang sekali. Kita lanjutkan saja karena dikunci. Ya, selanjutnya di sebelah kanan ada kelas 10 IPS 4. Seperti inilah bagian dalamnya. Lemari, jam, kipas, proyektor. Saya ingatkan kembali bahwa kelas 10 yang sekarang terdapat 40 kursi. Berbeda dengan kelas 11 dan kelas 12-nya yang terdapat 36 kursi. Ya, di sebelah kanan kita ada ruang ibadah umat Kristen. Kita lihat dalamnya. Sedikit kotor karena tidak ditempati. Ya, kita lanjutkan ke kelas 10 IPS 3. Ya, kita lihat bagian dalamnya. Kelas 10 IPS 3. Kita lanjutkan. Selanjutnya di sebelah kanan ada kelas 10 IPS 2. Sedikit berantakan karena habis kita pakai untuk Zoom meeting tadi, MPLS. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat di sebelah kanan ada kelas 10 IPS 1. Inilah bagian dalamnya. Iya. Piala yang paling besar ini adalah piala lomba kebersihan. Biasanya diadakan setiap ada event di sekolah. Sekolah yang paling bersih mendapatkan piala sebesar ini. Lumayan bergengsi untuk kelas-kelas di 97. Mengingat pialanya yang keadaannya sangat besar, bentuk besar. Ya, kita menuju kelas IPA. Yang pertama ada kelas 10 IPA 3. Beginilah bagian dalamnya. Di sebelah kanan ada kelas 10 IPA 2. Bisa dibuka? Oke, bisa. Mari kita lihat bagian dalam. Iya, di sebelah sini ada piala-piala dari lomba-lomba biar Muharram. Biasanya diadakan setiap event sekolah, yaitu bulan Muharram. Kita lanjutkan. Kelas terakhir yang di pojok adalah kelas 10 IPA 1. Bisa kita lihat bagian dalamnya. Mari kita lihat pemandangan dari pojok kelas 10 IPA 1. Terdapat lapangan bola basket dan bola futsal di bawah. Seperti biasa ada anak-anak bermain di sore hari. Kemudian di sebelah sana ada
tol dan masjid. Ya, beginilah akhir dari skulptur kelas-kelas. Nah, mari kita rasakan gimana rasanya turun tangga di 97. Terkadang kalau sedang istirahat, apalagi waktunya hanya 15 menit, kita berebutan antar anak satu sama lain. Sehingga sering terjadi body-bodyan, walaupun tidak terlalu parah. Ya, begitulah SMA. Kurang seru kalau tidak ada orang-orangnya. Ya, ini cermin yang saya sebut tadi. Biasanya anak-anak 97 melakukan ritual untuk bercermin, merapikan seragamnya, merapikan rambutnya. Seperti itulah. Ya, oke, kita lanjutkan lagi untuk menuju ruangan lab fisika dan lab kimia. Kita menuju jalan ini. Ini AFI, kemudian kita belok kiri. Bisa juga kita lewat belok kanan, tapi agak jauh dari sini. Misalnya tadi kantin sebelah kanan, sebelah kiri, kita menuju lab kimia dan lab fisika yang akan kita hampiri sekarang. Agak gelap karena ini udah hampir malam. Oke, di sebelah kiri ada parkiran guru. Lanjutkan. Setelah melewati jalan tadi, kita belok kanan untuk menuju lab kimia, fisika, serta ruang serbaguna. Ya, di sebelah kiri kita ada ruang serbaguna yang sekarang dijadikan sebagai ruang OSIS. Inilah keadaan di dalam ruang OSIS. Ya, seperti inilah. Di ruang OSIS terdapat fasilitas komputer untuk ngeprint dokumen, proposal, dan lain-lain. Sini ada lemari untuk menyimpan berkas-berkas penting, kemudian ada bendera OSIS, papan tulis untuk kebutuhan rapat, lemari lagi untuk menyimpan berkas, dan ada meja-meja, kursi untuk kita duduk dan menjalani rapat. Lanjutkan skulptur kita menuju lab kimia. Di sebelah ruang serbaguna langsung ada lab kimia. Lanjutkan saja. Ya, sayang sekali lab fisikanya dikunci juga. Di depan ada taman, serta di sana ada tempat untuk composting, dan di sebelah sana ada air mancur, tempat yang sangat indah untuk berfoto dan lain-lain. Ya, kita lanjutkan. Nah, beginilah jalan ketika kita lewat AFI kemudian belok kanan. Di sebelah kiri ada lab IPS. Sini ada kantin yang tadi sudah dijelaskan, dan kita menuju sana. Di sebelah kanan ada toilet cowok di lantai pertama. Inilah keadaannya. Seperti toilet di atas, kelengkapannya. Terdapat cermin di toilet laki-laki yang lantai pertama, kemudian ada stafel dan lain-lain. Ya, inilah tangga kedua yang saya sebut tadi.